kami hadirkan Mutiara Pagi. Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon untuk edisi Senin 26 Januari 2026. Dan pagi hari ini yang akan mengisi Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalang Duku Puntang Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah kini sudah terhubung melalui line teleponnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Kiai dan juga pendengar RRI Cirebon, hari ini kita akan mengkaji tentang amalan terbaik di bulan Sya'ban. Silakan nanti pendengar RRI Cirebon bisa bergabung melalui line telepon di 0231849329 dan juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Jangan lupa seperti biasa kita juga hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, sebelum Anda dapat berinteraksi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikannya tentang amalan terbaik di bulan Sya'ban. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada Mutiara Pagi kali ini saya akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang sangat penting di bulan Sya'ban ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dari bulan ke minggu, dari minggu ke hari, dari hari ke menit, dan terasanya begitu cepat gitu ya. Mungkin ini yang disebut dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa akhir zaman itu waktu begitu singkat gitu ya. 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 menit. Ya, ujug-ujug sudah bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan tahun kemarin baru saja lewat gitu ya. Perasaan tuh baru saja lewat.
Sekarang sudah datang lagi bulan Ramadan. Senin kemarin baru saja saya ceramah mutiara pagi, sekarang sudah datang lagi ya, sudah bertemu lagi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa zaman ini sudah dekat ya, sudah zaman akhir. Zaman ini sudah zaman akhir. Artinya apa? Artinya mengingatkan kepada kita hidup ini harus diisi dengan yang bermanfaat gitu ya. Hidup ini diisi dengan hal-hal yang bersifat ibadah ya, agar kita ini tidak sia-sia dan tidak banyak membuang waktu gitu ya. Isi singkat, yang singkat ini sesingkat apapun waktu, yang penting kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Baiklah para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, sebelum saya menjelaskan tentang amalan-amalan apa yang tepat di bulan suci, di bulan Sya'ban ini, terlebih dahulu saya menginfokan bahwa Pondok Pesantren Darul Quran ya masih menerima anak didik kelas MTS dan SMK dengan jurusan apa istilahnya ya, kalau di pondok pesantren sudah jelas ya, ada jurusan tahfidz, ada jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris, ada juga jurusan kitab kuning, jurusan andalan. Dan alhamdulillah Darul Quran sekarang sudah dilengkapi dengan kelas-kelas yang permanen gitu ya. Laboratorium bahasa, laboratorium komputer, masjid dan asrama putra-putri. Bagi para orang tua yang ingin anaknya bisa baca kitab kuning atau hafal Quran, daftarkan saja di Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahan Duku Putang Cirebon. Mungkin itu saja info yang sangat penting, karena pendidikan adalah merupakan bagian hidup daripada generasi muda kita agar kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat, selamat dunia sampai akhirat. Baiklah, judul pada pagi ini adalah tentang amalan-amalan yang tepat di bulan suci, di bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban ini sebenarnya bulan kejepit ini ya. Kalau Rajab itu kan bulan Ashurul Hurum gitu loh. Bulan puasa bulan suci. Nah, ini bulan Sya'ban ini kadang dilupakan ya. Ternyata bulan Sya'ban ini bulan yang paling terpenting gitu ya. Apa saja yang harus kita siapkan di bulan suci, di bulan Sya'ban ini? Ada 3 hal yang harus kita siapkan di bulan Sya'ban ini ya. Yang pertama tentunya kita masih upayakan mempertajam rohani gitu ya. Kalau kita waktu Rajab itu melatih diri dengan puasa sunnah gitu ya, melatih diri dengan apa istilahnya, dengan sholat tahajud, memperbanyak baca Quran, maka kita mantapkan dengan apa itu? Pertama dengan istiqomah. Nah ini, kalau orang sudah istiqomah berarti itu rohaninya sudah tajam gitu ya. Kalau tadi baru ikhtiar gitu ya. Kalau sudah istiqomah maka rohani kita akan dipertajam. Pertama, berarti tanamkan istiqomah sebelum datang Ramadan. Kalau sudah istiqomah, maka kita akan mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolabul ilmi. Apa itu? Mencari ilmu. Karena orang ibadah tidak sah kalau tidak tahu ilmunya. Orang yang mau umroh ya, maka harus tahu dulu ilmunya umroh. Namanya manasik gitu loh ya. Perjalanan ada berapa syarat rukun umroh, kita harus tahu itu supaya ibadah kita sah dan dapat pahala gitu ya. Begitu juga kita mau haji harus tahu ilmunya haji. Begitu juga kalau kita mau nikah, harus tahu akad nikah, rukun nikah ada berapa gitu ya kan. Makanya kalau orang mau nikah itu ditanya dulu, mana calon mempelai laki-lakinya? Oh ini, tanya dulu. Kamu mau nikah? Iya. Sudah tahu belum ilmu nikah? Belum. Terangkan oleh panaibnya bahwa syarat rukun nikah itu begini. Nah itu kenapa? Tadi
kalau kita ibadah tuh harus tahu ilmunya. Ya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan ibadah puasa. Maka kita harus tahu ilmunya puasa. Apa saja ilmunya puasa itu? Ya arti puasa, syarat rukun puasa, wajib puasa, sunnah-sunnahnya puasa. Ya, kita harus paham gitu ya. Jadi sebelum Ramadan datang kita sudah siap dohir batin. Sudah siap dohir batin. Kalau batin tadi satu istiqomah, kemudian yang kedua thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka kita harus mencari ilmu tentang apa? Ya tentang ibadah puasa gitu. Kemudian yang ketiga mempersiapkan zohir. Nah, ada zohir, ada batin. Apa itu? Tentunya kita sebagai manusia biasa supaya ibadah puasanya tenang, maka harus ditopang, harus diimbangi dengan ekonomi yang cukup. Persiapkan uangnya dari sekarang untuk buka puasa. Ya, misalnya buka puasa ini satu orang jatahnya 50.000, kanggo sahur 50.000, jadi 100.000 satu orang. Nah, kalau di dalam satu keluarga itu ada 10 orang, ada anaknya, ada mantunya, ada putunya, 10 orang misalnya satu keluarga, maka persiapkan sehari itu ada uang 1 juta. 1 juta kali 30 berarti 30 juta. Persiapkan uang 30 juta untuk apa? Untuk makan sahur, kemudian takjil, kemudian apa istilahnya, ngejabur, ngopi setelah tarawih. Itu ya, siapkan, itu namanya persiapan dohir batin. Jangan sampai uang habis dihambur-hamburkan di bulan Sya'ban, sementara begitu Ramadan datang nggak punya uang. Ya, jadi buka puasanya cukup karo coel kangkung, sahurnya cukup karo oseng kangkung, bukanya begitu puasa besok paginya mencret. Kenapa? Nah, karena makannya dengan kangkung. Tapi kalau dipersiapkan dari mulai buka puasa dengan air putih, apalagi dengan air susu atau dengan madu, ya, yang sunnah, yang manis-manis itu kan sunnah itu ya. Dengan kurma disiapkan bulan Ramadan ini, kurma 10 kilo selama Ramadan. Ya, kalau banyak uang siapkan untuk takjil di masjid. Karena barang siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang puasa, maka ganjarannya kita akan mendapatkan seperti orang yang ada di masjid yang sedang berbuka puasa bersama. Ganjarannya besar banget ya. Karena di bulan Ramadan itu ganjaran akan dilipat gandakan menjadi 100%. Amal-amal sunnah ditingkatkan menjadi seperti ganjarannya amal fardu. Amal fardu ganjarannya dinaikkan 100%. Wah, luar biasa ya. Jadi seperti kita sedekah kurma 1 kilo, maka itu naik ganjarannya seperti kita sedekah 1000 kilo. Yudha'afu liman yasha', selalu berlipat-lipat gitu ya. Kalau biasanya 1:10, kalau Ramadan 1:100 gitu. Seperti kita ibadah sedekah uang di bulan Ramadan 1 juta. Ya, kalau di hari-hari biasa itu ya 1 juta dibayar oleh Allah 10 juta. Tapi di bulan suci Ramadan dibayarnya 100 juta. Itu yang namanya naik 100%. Ya, ibarat orang pegawai negeri. Wah, tahun 2006 pegawai negeri dinaikkan 30% misalnya ya. Yang biasa gajinya 3 juta, maka naik menjadi 6 juta. Wow, luar biasa itu. Maka untuk mendapatkan ketenangan dari dalam bulan suci Ramadan,
upayakan 3 hal tadi ya. 1, istiqomah untuk mempertajam rohani. Yang kedua, thalabul ilmi untuk mengisi otak kita supaya tidak menjadi orang yang bodoh. Supaya ibadah puasa ada pahalanya, ada hikmahnya. Kita harus tahu daripada arti puasa itu apa, syarat rukunnya ada berapa, batalnya ada berapa, sunnah-sunnahnya ada berapa, supaya ibadah kita bernilai di depan Allah dan membawa pengaruh besar pada diri kita. Kemudian yang ketiga, persiapan daripada zahir. Apa itu? Persiapan uang, persiapan beras, supaya ibadah puasa kita tenang, nyaman. Orang mikiri buka karo apa sugiki, sahur karo apa, dadak luru. Mending dadak luru gampang. Loh, dadak luru yang kebot ning sawah, dadak luru capek di tengah-tengah panas terik matahari, akhirnya puasa batal loh ya. Makanya bagi para tukang beca, tukang baso, tukang tani, ayo dikumpulkan duitnya, dicelengi. Jadi usaha 1 tahun, usaha 11 bulan dinikmati di bulan suci Ramadan. Oke, baiklah, sekarang kita terangkan apa sih istiqomah itu. Nah ini ya, bagaimana caranya supaya rohani kita tajam. Maka kita perlu istiqomah. Bagaimana caranya istiqomah? Disebutkan dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata, Rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian orang itu istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun alaihim kepada mereka al malaikatu malaikat. Fima yu'inu lahum bima yasrahu sudurahum. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian dia istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu asal kata dari koma. Artinya apa? Berusaha menjadi orang yang tegar di dalam hidupnya. Itu ya. Jangan menjadi orang loyo. Jadi istiqomah itu, orang Islam itu istiqomah. Apa istiqomah itu? Asal kata dari koma. Apa itu? Tegar, berdiri, tegak. Tidak boleh menjadi orang yang loyo. Ya, biasanya kalau orang yang ingin berdiri tegak-tegar itu apa? Orang-orang yang punya uang. Zaman sekarang sih nggak usah kita pungkiri. Orang itu sih tasawuf. Nah, nggak ada orang tasawuf, nggak ada orang zuhud sekarang. Semua orang butuh uang. Ya, dulu orang zuhud, orang tasawuf. Karena apa? Karena tidak ada persaingan hidupnya. Hidupnya di tengah laut, hidupnya di tengah gunung. Jadi di samping kanan kiri kita saingannya cuma ada macan, ada kucing. Persaingannya dengan pohon-pohonan. Nah, kalau kita persaingannya sekarang hidup ini ya dengan luar biasa yang dihadapi oleh kita itu persaingannya. Oleh karena itu di zaman akhir ini umat Islam harus kaya. Paling tidak cukup untuk keluarga, cukup untuk dirinya sendiri supaya tidak menjual keimanan gitu ya. Supaya iman Islam kita ini kuat, maka harus dibentengi dengan dunia gitu ya, dibentengi dengan uang. Kalau dengan kita menjadikan orang yang cukup gitu ya, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah gitu loh ya. Jadi istiqomah itu orang yang berusaha berdiri tegak untuk menghadapi hidup. Itu istiqomah itu ya. Bagaimana cara? Summastaqamu, pertama memperkuat diri dengan keimanan yang kuat. Kemudian yang kedua istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu as-sabat alal iman wal ikhlas. Istiqomah itu tetap berada pada jalan keimanan dan keikhlasan.
dalam menjalankan fardunya Allah, menjalankan daripada kewajiban-kewajiban agama. Maka kewajiban agama yang paling penting di dalam Islam itu adalah sholat 5 waktu. Jadi orang yang istiqomah itu tandanya orang yang menjalankan sholat 5 waktu yang tidak pernah ditinggalkan. Bagaimana caranya sholat 5 waktu supaya tidak ketinggalan, supaya betul-betul tidak istilahnya darling, kadang sadar, kadang eling, kadang sholat, kadang tidak. Maka hafidhu ala sholati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar, sholat wusta namanya ya. Nah, ketika seseorang sudah bisa menjaga ibadah sholatnya, itu tandanya berarti orang itu sudah istiqomah. Jadi istiqomah itu as-subut alal iman wal ikhlas fi ada'il faraid. Jadi tetap menjalankan atau tetap berada dalam keimanan dan keikhlasan di dalam menjalankan fardu. Nah, itu ya. Jadi sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan. Namanya itu orang sudah istiqomah. Bagian sibuk apapun, kalau sudah azan dia pulang ke rumah. Bagian sibuk lagi ngurusi sawah, ngurusi pasar, atau lagi dagang ning pasar, atau lagi kerja ning sawah, begitu mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, langsung berhenti, istirahat, ambil air wudu, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah dengan sholat. Ya sekarang sholat, sekarang masjid, musola kita dekat ya. Bahkan kadang sekarang 5 rumah ada musola, setiap blok ada masjid. Ya kita manfaatkan itu ya. Jadi mulailah saat ini jaga sholat kita dengan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah itu berarti kita tandanya sudah istiqomah ya. Kemudian apalagi istiqomah itu? Istiqomah itu luzumul ya, luzumu menetap, istiqomah luzumul khair, menetap berbuat kebaikan, walau qalilan, walaupun sedikit gitu ya. Jadi istiqomah itu kita tidak harus banyak ya, sedikit tapi terus, itu namanya istiqomah. Misalnya setiap hari baca Quran suman 1 juz, tapi terus setiap hari, maka dalam 1 bulan sudah bisa khatam. Maka dalam 5 bulan sudah pernah khatam 5 kali. Dalam 1 tahun berarti sudah khatam 12 kali. Ditambah Ramadan. Ramadan tidak sekali, tapi bisa khatam sampai 3 kali. Oh, berarti dalam 1 tahun sudah bisa 15 kali khatmil Quran. Itu berarti kita sudah maksimal untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah, mempersiapkan diri masuk alam kubur, mempersiapkan diri dengan akhirat. Kita sudah punya bekal istiqomah. Apa itu? Baca Quran 1 juz, sudah setiap bulan menghatamkan 1 kali, ditambah dengan Ramadan bisa menghatamkan 3 kali khataman. Itu baru namanya orang istiqomah. Ana maning wong baka ibadah karpe dewek, kadang suka, kadang lagi senang baca Quran sehari 5 juz, tapi dalam 1 bulan tidak pernah baca-baca lagi. Sholat tahajud kadang sholat sampai 100 rakaat, tapi mana-mana beli sok sholat tahajud maning. Lah ini namanya orang darling, sok sadar, sok eling gitu ya. Insya Allah orang istiqomah itu akan dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Di sini dijelaskan
alla tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Apa itu? Malaikat itu adalah lambang ketenangan. Ketika seseorang sudah disinggahi oleh malaikat, maka dadanya menjadi tenang, menjadi nikmat. Dia tidak pernah rasa takut. Takut bagaimana nanti mati menghadapi sakaratul maut. Takut bagaimana nanti kita menghadapi siksa kubur. Enggak takut. Allah takhafu, jangan kau takut. Di dunia juga kamu tidak boleh takut sedih barangkali. Takut sedih karena miskin, takut sedih karena tidak punya uang. Jangan. Karena yang punya uang, yang punya harta, yang punya pangkat itu Allah. Maka segalanya punya Allah. Kita minta kepada Allah. Ya, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Satu, akan diberi ketenangan kita di dalam hidup di dunia ini. Hati kita disinggahi oleh malaikat, gitu ya. Rumah kita menjadi rumah surga. Rumahku adalah surgaku. Baiti jannati, kata Nabi, rumahku adalah surgaku. Rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, rumah yang di dalamnya ada zikiran-zikiran, rumah yang di dalamnya ada sodakoh, ada kebaikan-kebaikan. Nah, itu diantaranya orang yang istiqomah akan dijamin oleh Allah baik di dunia atau kelak nanti di akhirat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, Pak Nabi Muhammad, wa absyiru, berbahagialah kamu orang-orang istiqomah bil jannati, dengan surga allati kuntum, yang dijanjikan untuk kamu semua fid dunya, di dalam dunia, ala lisan rasul, melalui daripada ceramah para rasul. Ya, sudah dijanjikan dari Allah melalui nabinya bahwa orang yang istiqomah itu akan masuk surga. Surga itu yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, nikmat yang tidak pernah batas. Ya, nikmat yang tidak ada batasnya, apa saja ada di situ. Di surga itu disiapkan 3. Di surga itu, oke, mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti bisa disambung kembali. Demikian sementara, ya, disambung kembali Senin depan. Oke, pemirsa RRI Cirebon di mana saja berada, demikianlah mutiara pagi kali ini dengan menjelaskan istiqomah, ya. Jadi amalan-amalan di bulan Sya'ban bagian yang pertama. Oke, silakan dibuka interaktif pertanyaan-pertanyaan.